Makanya sekarang kumpulin duit, jangan boros, jangan jajan yang nggak perlu. Jadi tahun depan bisa langsung beli karena harganya harusnya sih nggak mahal-mahal amat. 3 weeks later. Ini gara-gara kemarin gue lihat videonya si YouTuber Cupu, dia udah megang duluan Mi 11, bikin gue makin penasaran aja, nggak sabar pengen ikutan megang langsung. Makanya tadi pas barang ini sampai, gue langsung buka aja dah. So gue rekap aja ya biar cepet. Box Mi 11 ini udah lebih tipis dari box HP Xiaomi lainnya. Waktu itu kan Xiaomi juga sempat ngeledek Apple yang nggak ngasih casan, dan sekarang mereka menjilat air liurnya sendiri. Malah lebih kocak nih karena bukan cuma casan tapi kabel USB-C itu juga nggak dikasih. Nah sebenarnya Xiaomi ngasih pilihan mau yang tanpa casan atau dapat bonus terpisah berupa casan 55 watt. Tapi gue pilih yang tanpa casan aja deh. Pengen ngerasain gimana sih rasanya beli HP flagship tapi nggak dapet casan sama kabel. Dan kini aku bisa merasakan kesedihannya. Tapi ya gue tetap bersyukur ya, seenggaknya masih dapat anti gores yang udah kepasang sama dapat softcase juga. Intinya nggak dapet casan dan kabel is not a big deal ya, karena sebagai lelaki kita harus bisa nerima konsekuensi atas apa yang udah kita pilih. Gue udah milih nggak pakai casan, jadi it's okay, gue bisa pakai casan yang lain. Sekarang kita langsung move on aja ke HP-nya. Kalau kemarin YouTuber Cupu itu beli yang warna biru, warna yang pas buat dia yang masih muda belianan energik. Sementara kalau gue milih yang warna netral aja, gue pilih yang putih karena gue sadar diri pakai HP colorful itu nggak cocok sama umur. FYI, semua unit Mi 11 yang beredar sekarang ini adalah versi China. HP ini belum dijual global. Gue yakin ini karena pengaruh stok chipset Snapdragon 888 yang harus bagi-bagi juga sama produsen lain. Cerita dikit, gue dapat experience menarik yang baru pertama kali gue rasain ketika gue setup HP Xiaomi. Jadi pas pertama kita aktifin HP-nya, kita tuh bakal ngeliat welcome screen, isinya ngasih tahu kalau mata kita harus siap-siap dimanjain karena resolusi layar Mi 11 ini udah 2K dan dapat rating A+ dari DisplayMate. Gokil nggak tuh? Layarnya udah AMOLED 2K, refresh rate 120Hz, HDR10+, 1 miliar warna, brightness up to 1500 nit, dimensinya gede 6,81 inci, melengkung kayak flagship Samsung dan Huawei, fingerprint under display yang bisa jadi heart tracker, dilapis Gorilla Glass Victus pula. Udah dah, ini sih fix, Mi 11 adalah HP Xiaomi dengan layar terbaik yang pernah ada di planet Earth. Betah banget memandanginnya, ibarat kata itu kayak ngeliatin promotornya Oppo sama Vivo ya. Biasanya kan banyak yang cakep tuh bikin betah. Oke, soal build quality udahlah, kita nggak perlu keraguin lagi. HP ini solid banget, walaupun bobotnya nggak seberat Mi 10 series. Udah gitu bodinya juga lebih slim, mirip kayak promotornya Samsung. Aduh, kok jadi ngelatur situ lagi ya. Di area atas ada grill speaker dengan logo Harman Kardon, ada juga infrared blaster, di bawah ada slot kartu tanpa slot micro SD, ada port USB-C sama grill speaker. Di kiri kosong melompong, di kanan itu ada tombol power sama volume rocker. Posisinya ini udah mantap banget ya, gampang kejangkau, dipencetnya juga empuk, udah kayak promotor. Wow. Gua secara pribadi turut bangga atas prestasi Xiaomi Mi 11 yang bisa mengikuti jejak Advan G3 pakai speaker Harman Kardon. Dan harus gua akuin suara di Mi 11 lebih detail, lebih empuk, lebih membel ya, kayak promotor real. Oke, tapi kita harus set volume di atas 60% ya kalau mau dengerin kualitas terbaiknya. Karena kalau di bawah itu ya nggak terlalu kedengeran detail suaranya. Jadi dengan rating layar A+ dan speaker Harman Kardon, gue bisa garansi nonton film di Mi 11 ini bakal jadi hal yang begitu indah dan menyenangkan, termasuk juga buat main game. Ya iyalah, Snapdragon 888, RAM 8GB LPDDR5 sama storage 256GB UFS 3.1, mau main game apa juga bisa. Terus kalian penasaran nggak sama skor benchmarknya? Nah ini yang gue rada bingung ya, soalnya udah 3 kali gue tes cuma dapat 650.000 ya, padahal klaimnya itu bisa 700.000 lebih. Tapi ya udahlah, skor segini juga udah cukup ya buat kita pamerin ke teman-teman. So gue juga tes main Genshin Impact, pastinya bisa dapat grafis yang rata kanan,
terus gua coba main setengah jam, itu baterai turun ya sekitar 4%, frame rate lancar jaya, bebas kendala, tapi suhunya ini nggak friendly, tembus 42 derajat Celcius, dan bodi HP deket-deket yang area kamera itu berasa nyelekit ya pas dipegang, tapi ini cuma kejadian pas jalanin beban berat aja. Ketahanan baterai Mi 11 harusnya sih kurang lebih sama lah kayak Mi 10 series, karena kapasitas baterainya ini mirip-mirip, lebih gede kurang lebih 100 mAh, tapi fast chargingnya ini lebih cepet ya, udah 55 watt. Kalau ngecas full sambil mati atau nggak dipakai itu cuma 50 menit, dan juga support wireless charging 50 watt. Kalau kamera, sebenarnya setup lensa belakang ataupun depannya ini masih sama kayak Mi 10T Pro, walaupun gua belum pernah coba lebih jauh, tapi menurut gua sih kualitasnya ini nggak akan jauh beda. Gua sendiri udah puas pas pakai kamera Mi 10T Pro kemarin, yang artinya gua harusnya bakal puas sama kamera Mi 11. Dan soal desain kameranya pas gua lihat langsung ternyata bagus-bagus aja, walaupun ini gede banget frame dan diameter lensanya, tapi posisi framenya itu pas, nggak ngelewatin batas tengah-tengah backdoornya, jadi kelihatannya tetap enak. Contoh perekaman video kamera belakangnya Xiaomi Mi 11 menggunakan resolusi 4K 60 fps. Cuman biasanya ya 4K 60 fps itu kurang stabil di seri Mi sebelumnya. Kalau yang ini, coba kalian komentar ya, menurut kalian gimana? Oke nggak? Nah, kalau yang ini adalah perekaman kamera video belakangnya menggunakan ultrawide, resolusinya cuma bisa sampai 4K 30 fps aja sih. Nah, yang satu ini menurut gue yang paling killer nih dari yang lain. Tapi gue nggak tahu sih bakal kepake sehari-hari atau enggak, karena resolusinya itu menggunakan 8K 30 fps. Coba kita bawa jalan. Oke ya, stabil nggak ya kira-kira? Dan yang ini adalah contoh kamera depannya Xiaomi Mi 11. Nah, resolusinya ini sampai 1080 60 fps. Gimana? Oke nggak? Stabil? Tapi buat tahu lebih jauh soal kamera dan juga UI-nya, ntar gua serahin ke Fahmi aja ya, biar dia bikinin video terpisah. Yang jelas karena Mi 11 yang gua pegang ini masih versi China, jadi ya masih banyak bloatware-nya. Tapi overall gua ngerasain ini responsif banget sih MIUI 12 berbasis Android 11 ini. Ah, yalah kejatuh nih.